pintar bacaan Quran secara tartil tetapi tidak paham agama, yaitu tidak masuk kriteria jadi imam. Kalau hanya pintar baca tok. Saya bacakan ya hadisnya ya. An Abi Mas'udin al-Ansari qala. Dari Abu Mas'ud al-Ansari ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang mengimami satu kaum itu orang yang paling paham terhadap kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka terhadap pemahaman terhadap Quran itu sama, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan, jika mereka itu pemahaman terhadap sunnah itu sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu berhijrah. Nah sekarang tidak ada hijrah. Artinya kalau dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, nah sekarang hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Yang lebih dulu berhijrah dari keburukan. Fa in kanu fil hijrati sawa'a, jika mereka sama dalam hal hijrahnya, fa aqdamuhum silma, maka yang lebih dulu berislam. Wala ya umman narrajulu arrajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang itu mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Artinya jangan seorang pendatang menjadi imam di satu tempat kecuali jika diizinkan. Karena di situ sudah ada imam tetapnya. Jangan sampai ada satu pendatang meski bacaannya bagus, jangan sampai dia jadi imam kecuali diizinkan oleh yang biasa imam di situ. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Misal kita Morodaya, ada itu tempat duduk kursi yang biasa diduduki oleh tuan rumah. Biasa tuan rumahnya duduk di situ. Kita Morodaya, itu tempat duduk yang memang dicintai, disukai oleh tuan rumah, kok tiba-tiba tanpa izin kita duduk di situ. Itu tidak boleh menurut Nabi, kecuali atas izin tuan rumah. Ini syarat untuk menjadi imam. Maka meski qalqalahnya belum 100% sempurna, meski makhrajnya belum 100% sempurna, meski panjang pendeknya juga belum 100% sempurna, tapi kalau imam itu dia paham terhadap kitab Allah, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, bukan dia dilereni dari imamnya, tetapi diberitahu, oh Inna atau Inakal Kausar itu bacanya ngapunten Bapak, dan 4 mata, jangan di depan forum. Kebetulan yang kultum jenengan, menunggu sholat tarawih kan biasanya ada kultum habis sholat isya itu loh. Kebetulan yang diberi amanah kultum jenengan. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah menjalankan, melaksanakan sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan sholat tarawih. Secara jamaah kita menjalankan sholat isya,
Dan insya Allah sebentar lagi akan dilanjutkan sholat taraweh, meskipun bacaan imamnya kurang sempurna, qalqalahnya masih keliru, panjang pendeknya masih gak beraturan. Namun ala kulli hal, apapun itu kita tetap bersyukur kepada Allah. Ini namanya sombong. Kalau memang saudara diberi ilmu tentang tahsin qiraatil Quran, tentang cara baca Quran yang baik, kalau memang mendapati imam seperti itu, nanti kewajiban jenengan memberitahu, ngajari secara empat mata. Ngapunten Bapak, empat mata ini, inna a'toinakal kautsar itu dibacanya bukan inna a'toinakal kautsar, karena itu pendek ya. Diberitahu secara empat mata, memberitahu, memberi ilmu, tetapi dengan tetap menjaga marwah kehormatan si imam. Maka harus dengan cara hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Cara terbaik panjenengan datang empat mata, beritahu imam tadi. Oh, ini karena bacaannya pendek Bapak, ini tidak ada alifnya, tidak ada matnya, ini pendek. Sama tabat yada abi lahabi watab, pendek Bapak, bukan watab. Ma'azna anhu maluhu wa ma kasab, bukan kasab. Itu kalau empat mata itu akan diterima. Tapi kalau jenengan di forum seperti tadi, itu jenengan memberi ilmu, ngajari imam tadi, tapi tidak menjaga marwah, tidak menjaga kehormatan imam tadi. Puluhan tahun sudah jadi imam di situ. Kenapa tidak bisa kedepankan husnudzon? Oh, bisa jadi Bapak ini membaca kausarnya panjang karena mungkin dia lupa tulisannya, maka datang empat mata, itu lebih bijaksana. Saya sendiri juga mengakui makhraj saya tidak sempurna. Yang pernah kita jelaskan di sini, bukannya tanpa usaha, sudah terus berusaha semaksimalnya, bahkan ngilo, nyoro ini kok bener-bener lagi. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya termasuk sangat kesulitan menggerakkan lidah, itu saya sangat kesulitan. Makhraj itu berkaitan dengan lidah ini. Setiap saya mau ngangkat lidah, mesti ujung yang terangkat, walau ujung lagi. Padahal itu harus tepi, harus tepi, itu tepi lidah ini, walau ujung lagi. Tidak bisa saya menggerakkan. Lah apa terus saya jadi imam terus sholatnya semuanya jadi tidak sah? Shot itu juga tidak bisa sempurna saya. Tahu teorinya dan juga sudah berusaha tidak bisa sempurna. Ihdinas, maka bersyukurlah Bapak Ibu yang diberi kemudahan oleh Allah, kefasihan oleh Allah untuk tartil dalam membaca Al-Quran. Belajar sebentar sudah bisa. Tapi ingat janji Nabi kita, orang yang mutata'ti wa mayyatata', siapa yang terbata-bata dalam belajar membaca Al-Quran secara tartil, baginya ajroni,
dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, dia meski mendapatkan kesulitan luar biasa, dia terus mau belajar. Tidak menyerah dengan keadaan, tapi mau belajar secara maksimal. Yang kedua, dari dia membaca tiap-tiap huruf ayat-ayat Al-Quran, maka dapat pahala 2. Bukan kita saja yang mengalami kesulitan itu. Orang Arab sekalipun banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan ada satu kabilah yang tidak bisa mengucapkan ain, itu tidak bisa. Setiap bertemu ain, untuk menunjukkan bahwa itu ain, maka ada satu kabilah yang membacanya dengan nun. Bacaan ini dinamakan an-anah. Mengganti huruf ain, membaca huruf ain dengan huruf nun. Maka inna a'toinakal kautsar bukan inna a'toinakal kautsar lagi, tapi inna antoinakal kautsar. Karena kesulitan betul untuk melafalkan ain. Untuk membaca inna itu tidak bisa. Maka ada satu kabilah di Arab sana, setiap ketemu ain itu dibaca nun. Inna antoinakal kautsar. Apakah itu salah bacaannya? Bagi kabilah itu sudah semaksimalnya begitu. Ada kabilah yang tidak bisa melafalkan shin. Setiap ketemu shin dibaca sin. Bacaannya dinamakan kas-kasah. Membaca huruf shin, setiap huruf shin dengan sin. Maka kalau membaca, ada ini satu kabilah tidak lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan sin kecil. Itu sudah maksimal. Ada lagi yang kash-kashah. Tidak bisa melafalkan sin. Setiap bertemu sin, dia baca shin. Maka kabilah ini ketika membaca bismillah, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim. Sementara di kita ada yang tidak bisa sempurna, makhraj qaf itu tidak sempurna. Karena sudah terus berusaha bertahun-tahun untuk melafalkan qaf sesuai dengan makhraj yang sempurna, tetap tidak bisa, khawatir bercampur dengan kaf, maka ketika bertemu huruf qaf dinyeklokke bul, nah itu. Itu untuk membedakan antara qaf dengan kaf. Karena sudah belajar berusaha maksimal sesuai dengan batas maksimal.